sendiri yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang sesuai dengan waktu atau kejadiannya. Memang seperti itu loh bahasa Inggris ya, selalu pakai rumus. Oke, pertama saya akan membuat beberapa contoh misalnya. Shirley watch TV every night. Nonton TV pasti tiap malam dong, ya. Lalu berikutnya, Shirley is watching. Ini ada tambahan ing, is watching TV now. Lalu Shirley watch TV yesterday. Shirley will watch TV tomorrow. Oke. Dari contoh-contoh ini dapat kita lihat bahwa telah terjadi perubahan bentuk kata kerja. Kata kerja ini watch, kerjanya menonton aja kan. Kata kerja seperti watch, watching, watch, and will watch. Yang sesuai dengan keterangan waktunya every night, now, yesterday, tomorrow. Oke. Dari ini kita bisa melihat perbedaannya ya. Dan ini menunjukkan bagian-bagian atau part-part tenses dari kalimat tersebut. Kalau ini saya akan lebih perdalam lagi. Dari tenses ini sebenarnya terbagi dalam empat pokok dari kalimat ini. Ada yang namanya present tense, ada yang namanya present continuous tense, sedangkan ini past tense, sedangkan ini will watch adalah future tense, artinya untuk membicarakan yang terjadi di akan datang. Dari keempat ini akan terjadi tiap pokok kalimat, dari tiap pokok kalimat ini dibagi lagi ke dalam 4 ya. Jadinya 16 tenses. Dari 4 kali 4 ya 16 ya. Jadi 16 tenses. Untuk lebih jelasnya lagi saya akan bahas satu persatu. Dimulai daripada simple present atau kejadian yang sederhana atau yang menjadi kebiasaan kita ya. Untuk mempermudah teman-teman untuk mempelajarinya, saya akan bikin rumus dulu dari I, B, U, A, U plus infinitive. Infinitive itu apa sih? Kata kerja dasar. Sedangkan he, she, it plus infinitive plus s atau is. Baik. Apa sih infinitive? Infinitive tadi saya bilang adalah kata kerja dasar. Tetapi apabila orang ketiga tunggal, subjeknya akan menjadi perubahan dari kata kerja dasar itu akan ditambah s atau is tergantung daripada bentuk kata kerja itu sendiri. Dari contoh di atas dapat kita lihat bahwa saya akan bikin contoh. Dari contoh ke rumus ini saya akan bikin contoh kalimatnya. Misalnya I read novel every day. She reads novel every day.
everyday juga misalnya. He goes to school everyday. Oke. Dari contoh ini juga kita lihat bahwa dari subjek I tidak terjadi perubahan infinitif kan? Read novel. Sedangkan orang ketiga tunggal terjadi reads, he goes. Seperti tadi saya katakan. Di sini tambahan kerja-kerja s sama is. Maka di sini terlihat ya. Kalau infinitifnya read hanya ditambah s, sedangkan go ditambah is. Oke, untuk memperdalamkan ini lagi, mari kita bahas lagi. Di dalam kata orang ketiga tunggal itu sendiri akan terjadi beberapa perubahan kata kerja yang terjadi. Misalnya kata kerja yang berakhiran misalnya kita contoh x, sh, habis s, habis ch dan o. Kita contoh yang x ya, misalnya mix, ada kata kerja mix. Jadi apabila si mixes, misalnya campurin apa, dia mencampur apa misalnya, mencampur apa ya, ada pastry ya, untuk buat kue pastry. Oke, lalu berikutnya kata kerja sh, misalnya polish, misalnya si polish apa misalnya the shoes. Lalu kata kerja berikutnya s misalnya brush, jadi Susan brushes. Yeah, this is the action. The action. Susan lulus ujian. Lalu ch misalnya switch, jadi switches. Kita tambah c, switches artinya menerangkan. Misalnya she switches the light on, dia menerangkan lampu. Misalnya she switches the light on, dia menerangkan lampu. Lalu ada kata kerja o ya, misalnya go, udah pasti menjadi goes. Misalnya she goes to school every morning. Oke, lalu berikutnya ada lagi kata kerja yang berakhiran apa, misalnya y ya, y misalnya berakhiran y apabila didahului oleh huruf mati. Misalnya huruf mati sebelumnya, tahu kan tentang huruf hidup dan huruf mati ya. Oke, kalau di dalam bahasa Indonesia ada istilahnya konsonan verbal dan konsonan, vokal dan konsonan. Oke, dalam ini apabila y ini didahului oleh huruf konsonan atau huruf mati tadi, maka menjadi i, lalu ditambah i, lalu ditambah s. Misalnya bukan s, is. Kita buat contoh misalnya dry, mengeringkan atau kering. Si misalnya dress, karena terjadi perubahan i tambah is menjadi dress the clothes. Lalu misalnya ada kata kerja kopi, misalnya my father, my father
copies the file. Bapak saya lagi copy filenya, misal gitu ya, copy the file. Lalu ada kata kerja carry. Carry misalnya membawa ya, misalnya Steve carries carry, karena orang ketiga ini adalah orang ketiga tunggal, dia laki-laki, menjadi carries the book, sedang membawa buku misalnya, membawa the book. Oke, teman-teman bisa paham ya. Lalu berikutnya ada lagi kata kerja lain. Ada istilahnya kata kerja yang berakhiran Y juga, tapi didahului oleh huruf hidup. Kalau tadi didahului oleh huruf mati, kali ini akan didahului oleh huruf hidup. Misalnya play. Ini vokalnya dia, play, akan menjadi plays. Nah, dan huruf tadi ini akan ditambah S aja, dia akan ditambah S ya. Misalnya buys, buy, misalnya Wati buys, misalnya buys some books, beberapa buku-buku ya. Lalu ada lagi kata kerja yang umumnya akan mendapatkan akhiran S, misalnya talk juga ya, talk menjadi talks. She talks, ya, she talks about me, dia menceritakan tentang saya. Kill, membunuh, menjadi kills. Misalnya he kills the animal, dia membunuh binatang itu. Oke. Untuk perubahan kata kerja orang ketiga tunggal sampai di sini dulu. Lalu kita akan masuk ke kata, kalau tadi kita membahas tentang verbal, sekarang kita tentang kalimat negatif. Bagaimana sih? Itu kan untuk persingkatnya saja, untuk mempermudah teman-teman untuk belajar dengan kalimat simple present tense, tetapi dengan cara yang positif. Sekarang kita masuk ke kalimat negatif, biar kita lebih paham. Misalnya I don't buy a new car. Misalnya saya tidak membeli mobil baru. Misalnya yang lain lagi, she doesn't sweep the floor. Double O di sini ya, double floor. Oke, lalu berikutnya ada kata he doesn't have his mother. Dalam pembuatan kalimat negatif ini, kita hanya cukup menambahkan kata not, tetapi di sini terjadi perubahan juga. Oke, dari to be do, apabila di putaran ketiga tunggal menjadi does. Contoh misalnya kalau subjeknya I do, hanya ditambah not menjadi don't, dan disingkat dalam bahasa Inggris adalah don't. Tapi kalau dalam orang ketiga tunggal, do plus es plus not menjadi disingkat doesn't. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang kalimat negatif, kali ini kita akan membuat teman-teman lebih paham lagi bagaimana sih membuat dalam kalimat tanyanya. Oke, misalnya seperti ini, I don't buy a new house, she doesn't sweep the floor, he doesn't help his mother. Jadi di sini kita hanya merubah dari to be-nya
dia akan diletak di awal daripada subjek. Misalnya dari subjek I kita rubah menjadi misalnya do I buy a new car? Apakah saya membeli sebuah mobil baru? Habis itu she doesn't. Lalu di sini dari do ini akan diletak di awal subjek orang ketiga tunggal. Does she, tadi apa kata kerjanya? Sweep, ya, sweep the floor. Does he sweep the floor? The floor. The floor. Apakah dia menyapu lantai? Lalu does he help his mother? Apakah dia membantu ibunya? Jadi di sini kita bisa sangat mudah sekali untuk membuat kalimat interrogatifnya. Interrogatif. Kalau interrogatif dalam bahasa Indonesia ini tanda tanya ya. Interrogatif. Atau kalimat tanya atau interogasi ya. Interogasi. Oke, mudah sekali. Kita hanya merubah tata letak to be-nya menjadi awal daripada subjek. Seperti ini, do menjadi do I. Sementara tadi I do menjadi do I. She doesn't, does she. Oke. Di mana artinya apakah dia menyapu lantai? Apakah saya membeli mobil baru? Jawabannya ada di Anda kan? Oke. Baik, sampai sini teman-teman paham ya? Lalu berikutnya kita akan membicarakan tentang kalimat nominal. Nominal itu kalau di bahasa Indonesianya angka ya, atau tolak ukur. Oke. Dalam present tense itu memang panjang ya. Oke, dalam kalimat nominal ini saya kasih contoh aja dulu, misalnya subjek. Kalau teman-teman bingung ya, aduh apalagi kalimat nominalnya, maka dari sini saya akan kasih rumus. Subjek itu ditambah am, are, plus is, plus selain kata kerja. Selain kata kerja ya pasti kata sifat atau kata apa ya. Misalnya selain kata kerja, di sini dia nggak pakai kata kerja karena kata kerja nggak punya nominal ya. Saya baca buku, baca nggak ada nominalnya. Baca berapa banyak baca. Oke. Saya buat contoh kalimatnya simple banget. Contoh misalnya I'm proud of you dengan menggunakan to be I'm ya. I'm proud of you. Dia bangga ya. Artinya tolak ukurnya dia bangga. Saya bangga dengan kamu. Saya bangga dengan Anda. Saya bangga dengan Anda misalnya, dengan Anda atau dengan kamu. Saya bangga dengan Anda. Tolak ukurnya proud. Lalu ada menggunakan to be are misalnya they are angry with me. Mereka marah denganku. Mereka marah dengan saya loh. They are angry with me. Lalu misalnya ada lagi, misalnya she is apa misalnya, a shopkeeper. Dia seorang penjaga toko. Keeper, penjaga ya. Shopkeeper, penjaga toko. Dia seorang penjaga toko. Oke, dari contoh ini sebenarnya ini merupakan kalimat positifnya ya. Terus bagaimana kalau kita buat kalimat negatifnya dong? Ini positifnya, kalimat negatifnya. Kalau kalimat negatifnya kita hanya menambahkan not dari kata to be ini. Dari to be-nya misalnya I am not proud of you. Proud of you.
I am not proud of you. Saya tidak bangga dengan kamu. Misalnya, they are angry with me, menjadi they aren't. Okay, aren't angry with me. Angry with me. With me. They aren't. Hanya ditambah are not. Okay, he is. Misalnya, she isn't a shopkeeper. She isn't a shopkeeper. Shopkeeper. Dia bukan seorang penjaga toko. Oke, saya akan kasih catatan dikit. Apabila dalam bahasa Inggris am, are, is tadi, apabila diikuti oleh kata kerja, oleh kalimat menyangkal not, kalimat menyangkal atau ditambah not, itu akan menjadi misalnya kalau am itu sendiri dia tidak terjadi perubahan. Yang terjadi perubahan adalah are sama is. Misalnya are akan menjadi, misalnya are not akan menjadi aren't. Lalu is not menjadi isn't. Oke. Jadi untuk mempersingkat tulisan dalam bahasa Inggris. Lalu kalau kita tadi bicara tentang negatif, positif, sekarang kita bagaimana sih kalau buat dalam kalimat tanyanya? Misalnya kayak tadi kan, I'm proud of you, saya bangga dengan kamu. Saya tidak bangga dengan kamu. Lalu bahasa kalimat interrogatifnya atau tanda tanyanya untuk buat tanda tanya. Apakah saya bangga dengan kamu? Terus bagaimana tulisannya? Oke, baik. Lalu to be akan diletakkan seperti penjelasan saya sebelumnya. To be akan diawali oleh subjek menjadi am I proud of you? Am I proud of you? Lalu tadi ada misalnya they are angry with me atau they aren't angry with me. Jadi are they angry with me? Angry with me. Lalu berikutnya tadi ada she isn't a shopkeeper menjadi is he a shopkeeper? A shopkeeper. Is she a shopkeeper? Apakah dia seorang penjaga toko? Misalnya is Vati, bisa jadi kata-kata misalnya is Vati a shopkeeper? Apakah Vati seorang penjaga toko? Yes, she is. Misalnya. Baik, kali ini saya meremind teman-teman atau mengingatkan kembali teman-teman penggunaan dari simple present tense itu sendiri. Dari simple present tense yang kita bicarakan tadi, satu, untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi berulang-ulang atau merupakan kebiasaan kita setiap hari ya, yang sampai sekarang masih dilakukan. Misalnya seperti tadi tuh, I play football. Misalnya play football every week, setiap minggu. Every week. Lalu I eat rice every day. I eat rice every day. Every day. Lalu untuk menyatakan perintah atau permintaan untuk orang kedua, sit down please. Misalnya sit down please. Sit down please. Tell me about your family. Jadi silakan duduk, lalu tell me honestly about your family. Bisa tell me honestly about your family.
Artinya, katakan sejujurnya kepada saya tentang keluargamu. Ya. Lalu present tense ini gunanya apalagi ya? Banyak macam. Lalu ada yang untuk menyatakan suatu kejadian sudah menjadi kebenaran umum. Ya dong, misalnya a day is 24 hours. Ya enggak, ini enggak bisa menyangkal lagi. Terus the sun misalnya ada lagi ya kan? The sun apa? Rises in the east and set in the west. Benar kan? Artinya matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Mohon maaf. Lalu berikutnya untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi kebenaran umum. Berikutnya untuk menyatakan kejadian yang telah dijadwalkan, diprogramkan. Misalnya the bus leaves at 9 o'clock, misalnya at 9 o'clock tomorrow morning, atau at 9 aja ya, kita tidak pernah tahu apakah tepat jam 9 atau enggak. At 9 tomorrow morning. Bus berangkat setiap jam 9, berangkat pukul 9 besok pagi gitu. Lalu untuk pemahaman buat teman-teman lagi, kata keterangan waktu yang sering digunakan dalam bentuk simple present ini antara lain ada always, selalu. Bisa I always eat rice every day, seperti itu. Never, tidak pernah. I never tell her about that. Bisa, saya tidak pernah ceritakan tentang itu padanya. Tidak pernah I never love you at all. Saya sama sekali tidak pernah mencintaimu. Misalnya seperti itu. Every misalnya every day, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, every year. Misalnya setiap tahun kita selalu ada upacara. Every year we have a ceremony in my house. Lalu ada regular. The bus leave regularly. Bus itu selalu berangkat teratur atau terjadwal. Misalnya often, sering. Regular ini teratur ya. Misalnya eat regularly, makanlah dengan teratur. Atau eating regularly, makanlah dengan teratur. Eating regularly, often, sering terlambat, late often, sering terlambat. Misalnya occasionally, banyak macam. Ada occasionally, seldom, steadily, usually, sometimes, generally, normally, frequently, every day, on Sunday, nowadays, banyak macam. Artinya yang sering kita gunakan ya dalam present tense. Baik, kali ini kita sampai di sini dulu. Lalu berikutnya kita akan membicarakan present continuous tense, bentuk kedua daripada present tense tadi ya. Berikutnya adalah present continuous tense. Present continuous tense. Baik, saya rasa kita sampai di sini dulu. Untuk
lebih detailnya, silakan terus ikuti video saya. Terima kasih.